Setelah kemenangan dramatis 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan berat melawan Cina pada 5 Juni 2025. Kemenangan ini menjadi momentum penting bagi skuad Garuda dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, kabar kurang menggembirakan datang dengan absennya dua pemain kunci, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand, akibat akumulasi kartu kuning. Pelatih Patrick Kluivert kini harus meracik strategi baru agar tim tetap solid. Di posisi penjaga gawang, Emil Audero menjadi kandidat utama menggantikan Paes. Dengan pengalaman bermain di Juventus, Sampdoria, Inter Milan, dan kini Palermo, refleksnya yang cepat serta distribusi bola yang baik diharapkan mampu menjaga pertahanan Indonesia tetap kokoh. Sementara itu, untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Marcelino, Eliano Reijers menjadi opsi menarik. Pemain serba bisa ini telah menunjukkan permainan agresif dan fleksibilitasnya, yang bisa menjadi senjata ampuh. From Jakarta to the distant lands, we build our future with steady hands. Through struggles faced, we stand tall. Together we rise. Di kubu lawan, Timnas Cina tengah berjuang untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah kekalahan dari Arab Saudi dan Australia, mereka terpuruk di dasar klasemen grup C dengan 6 poin. Laga melawan Indonesia dan Bahrain pada Juni menjadi penentu nasib mereka. Serginho, pemain naturalisasi baru Cina, menjadi sorotan setelah debutnya melawan Australia. Meski timnya kalah, ia menunjukkan kualitas dengan akurasi operan dan umpan kunci yang menghidupkan permainan Cina. Di sisi lain, Timnas Vietnam juga memperkuat skuadnya dengan mendatangkan pemain naturalisasi baru, Jason Pendant. Bek kiri berusia 28 tahun ini resmi mendapatkan kewarganegaraan Vietnam dan mengganti namanya menjadi Chau Pendant Quang Vinh. Dengan pengalaman di FC Sochaus dan Kini Chan, Pendant diharapkan langsung menjadi pilar utama lini belakang Vietnam. Fenomena pemain yang mengganti nama setelah naturalisasi semakin marak di Asia Tenggara, menunjukkan komitmen mereka untuk membela negaranya. Kemenangan Indonesia atas Bahrain juga menghadirkan sosok baru yang mencuri perhatian, Joey Pelupessy. Gelandang asal Lomeleska ini tampil penuh selama 90 menit dan berduet apik dengan Tom Haye di lini tengah. Dengan gaya permainan mirip Rodrigo de Paul, Pelupessy sukses menjaga keseimbangan tim dan mendapat rating 7,1 dari FotMob. Jika konsistensinya terus terjaga, ia bisa menjadi pemain kunci dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sementara itu, Iran menjadi tim Asia kedua setelah Jepang yang memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan raihan 20 poin di grup A. Namun, keberhasilan ini dihadapkan pada tantangan besar terkait kebijakan visa Amerika Serikat. Perintah eksekutif AS pada Januari 2025 melarang warga dari 41 negara, termasuk Iran, masuk ke wilayah mereka. Hal ini menimbulkan dilema bagi FIFA, yang harus mencari solusi agar Iran tetap bisa berpartisipasi tanpa hambatan politik atau administratif. Jika Iran bermain di Kanada atau Meksiko, masalah ini dapat diminimalisir. Tetapi jika mereka harus bertanding di AS, tantangan besar akan muncul. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, Piala Dunia 2026 semakin mendekati babak krusial. Bagi Timnas Indonesia, laga melawan Cina dan Jepang akan menjadi ujian penting dalam perjuangan mereka menuju pentas dunia. Dengan strategi yang tepat, regenerasi pemain yang terarah, dan performa konsisten, Garuda punya peluang besar untuk mencetak sejarah. With every dream, we rise together, a shining team. The heart of a nation, strong and true. Through every storm, we'll make it through. In every soul, the fire burns bright. We'll carry the flame through day and night. Indonesia, our spirit. Ula Romeni, striker Timnas Indonesia, merasa sangat beruntung bisa dilatih oleh sosok legendaris seperti Patrick Kluivert. Baginya, Kluivert bukan hanya seorang pelatih, tetapi juga mentor yang memahami karakter setiap pemain.
Dengan pendekatan yang penuh perhatian, Kluivert mampu membuat Romeni merasa nyaman dan percaya diri saat berada di lapangan. Sebagai seorang striker, Romeni sangat menghargai kebebasan dalam bergerak untuk mencari celah mencetak gol. Di bawah asuhan Kluivert, ia mendapatkan kepercayaan penuh untuk mengeksplorasi permainannya. Pengalaman panjang Kluivert sebagai mantan striker tajam di Barcelona dan timnas Belanda membuatnya paham betul bagaimana mengasah naluri seorang penyerang. Bagi Romeni, kesempatan dilatih oleh Kluivert adalah sebuah anugerah besar. Meskipun Kluivert baru menjalani 2 laga resmi bersama timnas Indonesia, 1 kekalahan dari Australia, dan 1 kemenangan atas Bahrain, Romeni yakin dengan metode kepelatihannya. Ia mengagumi perjalanan karir sang pelatih dan merasa bangga bisa bekerja di bawah bimbingannya. Keyakinan ini menjadi tambahan motivasi bagi Romeni untuk terus berkembang. Sementara itu, Jay Itzes, Kapten Venezia dan Timnas Indonesia, memiliki mimpi besar, membawa Garuda ke panggung Piala Dunia. Ia meyakini bahwa impian ini hanya masalah waktu, mengingat peluang Indonesia di kualifikasi masih terbuka lebar. Meskipun jalur runner-up cukup berat, kesempatan melalui putaran keempat masih sangat memungkinkan. Motivasi Jay semakin kuat setelah merasakan betapa besar kecintaan rakyat Indonesia terhadap sepak bola. Baginya, jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, itu akan menjadi kebanggaan luar biasa bagi seluruh negeri, lebih dari sekadar pencapaian olahraga biasa. Inilah yang membuatnya terus berjuang tanpa kenal lelah. Kini, perjuangan timnas Indonesia memasuki tahap krusial dengan 2 laga terakhir di putaran ketiga. Pada 5 Juni, mereka akan menghadapi Cina di Jakarta, sebelum bertandang ke markas Jepang 5 hari kemudian. 2 pertandingan ini akan menjadi penentu nasib Indonesia dalam meraih impian besar mereka, tampil di Piala Dunia 2026. Di tengah euforia kemenangan atas Bahrain, ada beberapa catatan penting yang harus diperbaiki untuk masa depan. Mantan striker timnas, Widodo Cahyonoputro, menyoroti ketergantungan tim pada pemain keturunan serta kesenjangan kualitas dengan pemain lokal. Menurutnya, PSSI harus memperbaiki sistem pembinaan agar pemain lokal lebih kompetitif, termasuk dengan mengirim mereka ke klub luar negeri secara terstruktur. Senada dengan Widodo, Beto Goncalves juga melihat bahwa timnas Indonesia telah berkembang pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, masih ada jarak yang cukup jauh dengan raksasa Asia seperti Jepang, Australia, dan Korea Selatan. Ia menekankan pentingnya kompetisi berkualitas tinggi untuk melahirkan pemain berbakat. Pemain muda harus diberikan kesempatan, baik di Liga 1 maupun di luar negeri, seperti yang telah dilakukan oleh Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Menurut Beto, mentalitas pemain juga harus dibentuk sejak dini, agar mereka terbiasa menghadapi lawan-lawan tangguh. Ia mencontohkan Thailand yang mampu bersaing, karena para pemainnya telah terbiasa menghadapi pemain asing di liga domestik. Jika Indonesia ingin terus berkembang, PSSI dan klub-klub harus lebih berani memberikan kepercayaan kepada pemain muda untuk tampil dan bersinar.